Oke, jadi malam ini kita materinya adalah mengenai uncountable dan countable nouns ya. Dari definisinya, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, dan contohnya ya. Jadi noun ya atau kata benda dalam bahasa Inggris ini bisa dibagi berdasarkan karakteristiknya. Ya. Berdasarkan karakteristiknya, maka nouns itu terbagi ya menjadi uncountable dan countable nouns ya. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak kata benda bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, dalam menyusun ya kalimat di dalam bahasa Inggris, kita perlu ya mengetahui bahwa ada benda yang dikategorikan sebagai countable nouns ya atau kata benda yang bisa dihitung, dan ada juga benda yang tidak dapat dihitung ya, uncountable nouns. Nah, benda ini juga merupakan ini ya, uncountable dan countable nouns. Nah, jadi ya, yang termasuk ke dalam countable nouns itu adalah ya orang ya, yang dapat kita hitung secara langsung ya. Misalnya 1 apel, 2 apel, 3 apel gitu ya. Atau juga apa tadi, 1 apple ya dalam bahasa Inggris, 1 apple, 2 apples dan sebagainya. Nah, countable nouns ini juga menggunakan artikel atau an ya, dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, box, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain ya. Nah, jadi ya contoh penggunaan countable nouns itu contohnya dalam kalimat adalah I have a brother and 2 sisters. Yaitu kan artinya dia memiliki seorang adik ya, seorang adik laki-laki atau seorang kakak laki-laki dan 2 orang kakak perempuan, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Kemudian adalah Ryan has a cheese sandwich and an apple for breakfast. Ya, jadi Ryan ini memiliki 1 buah ya, roti lapis, keju, dan sebuah apel untuk sarapan. Do you like these potatoes? Or apakah kamu suka gitu ya? Apakah kamu suka kentang ini? Do you like these photos? Apakah kamu suka foto ini? Nah, sementara kalau uncountable nouns ya adalah benda-benda yang kata benda yang tidak dapat dihitung. Itu adalah uncountable. Nah, uncountable nouns ini juga dapat diingat ya sebagai kata benda yang hanya memiliki 1 bentuk saja. Contohnya adalah water atau air ya. Jadi kata tersebut kita tidak bisa ya dikatakan a water atau two water. Tetapi dalam penggunaannya itu kita harus menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya a glass of water. Nah, jadi bisa ya. Kata bendanya itu kan adalah glass, ditambahkan artikel a glass of water. Ya pakai of lagi ya. Nah, contoh kata benda yang tidak bisa dihitung yaitu adalah rice, beras, love, cinta, sugar, gula, assistance, help, ya. Assistant itu bantuan, ya. Cheese, keju. Jadi semua yang termasuk uncountable nouns ini adalah bukan merupakan benda yang bisa kita hitung secara individu. Ya, jadi semuanya itu tidak bisa dihitung. Termasuk juga kopi, ya coffee, money, tea, music, art, sand, air, dan lain-lain ya. Nah, selain itu,
di dalam uncountable nouns ini juga ya terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi. Misalnya fun, ya, advice, knowledge, love, happiness. Jadi berikut ya, contoh penggunaan uncountable noun pada kalimat. She has some food. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki beberapa makanan. Can you give me some information about that? Ya. Bisakah kamu memberikan aku informasi mengenai itu? Nah, ini kemudian termasuk ya, kita masuk ke perbedaan untuk ini, much and many. Ya, penggunaan much dan many. Nah, jadi many ini ya digunakan untuk menyatakan benda yang dapat dihitung atau yang kita sebut sebagai countable nouns. Ya, sementara sebaliknya much itu digunakan untuk menyatakan benda yang tidak dapat dihitung ya atau yang kita sebut sebagai uncountable nouns. Contohnya adalah how many years have you lived in Jakarta? Udah berapa lama nih kamu tinggal di Jakarta? Jadi di sini pakai many untuk yang bisa dihitung. Years itu kan bisa dihitung. We need so many books to be donated to Lombok. Kami membutuhkan beberapa buku atau banyak buku untuk didonasikan ke Lombok. Ya karena buku itu bisa dihitung maka bisa menggunakan many. I have so much water in my backpack. Aku membutuhkan banyak air di tas ranselku. Karena water tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. You love her so much, you forgot everything. Ya, kamu sangat mencintai dia, kamu melupakan segalanya. Kemudian kita masuk ya ke number and amount. Number and amount ya have the same meaning, memiliki arti yang sama ya, yaitu berjumlah atau sejumlah, amount or number. Nah, yang membedakan dari keduanya adalah mengenai penggunaannya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, jika kamu menggunakan countable nouns, maka kamu harus ya countable nouns tadi apa? Yang bisa dihitung, ya menggunakan number. Jadi kalau bisa dihitung maka menggunakan number, kalau tidak bisa dihitung maka menggunakan amount. Ya sebaliknya, kalau menyusun yang tidak bisa dihitung, uncountable nouns, maka harus menggunakan amount ya dibandingkan number. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita simak nih contoh berikut ini. We have been friends for a number of years. Nah, kita sudah berteman sejak lama. Kemudian, our school has a large number of students compared to the other school. Ya. Sekolah kami memiliki beberapa murid ya, beberapa banyak murid yang banyak dibandingkan sekolah lainnya. Karena murid bisa dihitung maka menggunakan number. Ya, tahun bisa dihitung maka menggunakan number. They are taking huge amount of our money. Money tidak bisa dihitung maka menggunakan amount. Ya, kenapa nih kira-kira money itu nggak bisa dihitung? Kak Siti. Money ini dalam bahasa Inggris disebut kata benda yang tidak bisa dihitung. Money. Yang bisa Uang tidak bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung itu maksudnya adalah kata maninya, bukan uangnya. Kalau yang bisa kita hitung itu adalah nilai nominal. Nominal uangnya, bukan kata maninya. Jadi yang tidak bisa dihitung, maksudnya tidak bisa dihitung itu, kita di sini tidak bisa menggunakan money. Kalau kita mau menggunakan banyak uang, kan kita menggunakan much money. Bukan money atau manis gitu. Tuh manis gitu kan nggak bisa. Ya, maka itu disebut kata benda yang tidak bisa dihitung. Sama seperti water, ya water itu apa? Air, ya. Nggak bisa kan kalau kita sebutnya
a water atau two waters, kan nggak bisa. Jadi ketika kalau misalnya kamu mau tahu nih kata benda itu bisa dihitung apa enggak, kamu tinggal tambahkan aja artikel di depannya. Oh, atau tambahkan s saja di belakang katanya. Kira-kira masuk nggak nih? Gitu. Atau enggak, kalau enggak mau kamu ngafalin ya. Kalau enggak ya harus dihafalin. Dihafalin. Selanjutnya kita masuk a few and a little. Ya. Nah, ini keduanya memiliki arti yang sama ya. Artinya adalah sedikit. Nah, apa ya kira-kira yang membedakan? Jadi penggunaan keduanya kata ini dalam bahasa Inggris ya. Kata few ini digunakan untuk countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung ya. Sementara kata little merujuk pada uncountable nouns. Contohnya adalah there are a few men at the party. Ya, laki-laki bisa dihitung. Ya, jadi bisa menggunakan few. Sementara Donald only has a few friends in Jakarta. Balik lagi ya, teman bisa dihitung maka menggunakan a few. I need a little help now. Bantuan tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. I have a little time to come here. Waktu ya kata waktu, bukan waktunya. Waktunya kita bisa hitung, tapi kata time-nya tidak bisa kita hitung. Time ini tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. I have a little time to come here. Selanjutnya kita masuk ke fewer and less. Fewer itu dan less ini ya memiliki arti yang sama, yaitu lebih sedikit. Nah, penggunaan kedua kata ini memiliki prinsip yang sama seperti few dan less, di mana fewer ini digunakan untuk countable noun, untuk kata benda yang bisa dihitung. Sementara less digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Nah, lebih sedikit digunakan untuk merujuk pada jumlah di antara hal-hal yang dihitung, seperti dalam lebih sedikit pilihan atau fewer choices, atau lebih sedikit masalah atau fewer problems. Nah, less ini digunakan untuk merujuk pada kuantitas atau jumlah ya di antara hal-hal yang diukur ya seperti dalam lebih sedikit waktu atau less time atau lebih sedikit usaha atau less effort. Contohnya adalah a secretary makes less money than a manager. Ya, seorang sekretaris menghasilkan uang lebih sedikit daripada seorang manajer. Today, I can spend less time eating and have more exercise. Ya, hari ini aku ya bisa menghabiskan sedikit waktu makan dan ya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berolahraga. Compared to science, there's a fewer students who like math. Ya. Dibandingkan dengan ilmu pasti, ya, ilmu sains, ya, ada lebih sedikit murid yang menyukai matematika. Kemudian kita masuk ke some dan any. Jadi some dan any ini memiliki arti yang sama, yaitu beberapa. Nah, kedua kata ini ya, biasa digunakan untuk menyatakan kata benda yang memiliki jumlah tidak tentu ya pada kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Untuk menyatakan kata benda yang jumlahnya memiliki jumlah tidak tentu pada countable nouns. Jamak atau uncountable nouns. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. She has some question. Dia memiliki beberapa pertanyaan. There are some reasons I can tell you why I should be worried right now. Ada beberapa alasan aku dapat memberitahumu kenapa aku seharusnya cemas saat ini. I owe you any money. Ya, aku tidak memiliki uang. You could tell me any reasons, but I still won't believe it. Ya, kamu dapat menceritakannya, mengatakannya, ya alasannya, apapun alasannya,
tapi aku tetap tidak mempercayainya. Dua-duanya artinya beberapa. Some Ya, sama ini. ya. Jadi some dan any ini artinya beberapa. Biasanya some itu digunakan untuk ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ya, sesuatu yang jumlahnya terbatas, namun kita nggak tahu nih, ya, tidak ingin mengatakan jumlah yang kita maksud tuh secara hitungan yang tepat. Jadi kita nggak pengen ya menggunakan some ini pada kata sesuatu yang umum yang kita maksudkan sebagai kategori jenis tertentu. Contohnya misalnya, can you buy some milk? Bisakah kamu memberikan aku beberapa susu? Nah, di sini kan tidak menjelaskan ya berapa jumlah susu yang mau kita beli secara jelas. Tapi kita nggak pengen kan kita membeli seluruh susu di dunia untuk kita beli. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu mau bilang, can you buy me any milk? Jadi susu seluruh dunia pun kamu beli gitu ya. Jadi kalau misalnya can you buy me some milk, bisakah kamu membelikan saya beberapa susu, hanya beberapa aja susunya. Dan susunya itu artinya di sini tidak menjelaskan jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Some milk. Kalau Buat misalnya secara jelas, kamu misalnya minta, tolong dong beliin aku 1 buah susu atau 2 buah susu gitu ya. Can you buy me 1 or 2 milks? Jadi kan lebih lebih apa ya? Lebih jelas gitu spesifik. ya mau beli berapa susu gitu kan. Nah, Berarti kemudian contohnya lagi. Kenapa? some sama any ini dipakainya dua-duanya bisa gitu. Maksudnya nggak ada countable apa uncountable. Gimana Jadi kalau biasanya sentensinya gitu. some itu biasanya digunakan dalam kalimat positif dan any itu untuk kalimat negatif. Oh, Contohnya kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Contohnya ya, she has some question itu kan kalimat positif. Dia memiliki beberapa pertanyaan. Kalau misalnya apa? Do you have any question? Karena aku sering bilang kayak gitu. Do you have, bukan do you hmm. have some question, tapi do you have any question? Jadi di sini pakai any. Aku tidak memiliki hutang. I owe you any money. Owe itu artinya utang. Oh, jadi artinya tidak gitu ya. Sama kayak not, do not, doesn't not. Ya, Tokens. ya jadi any itu biasanya digunakan dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Any itu juga bisa digunakan dalam kalimat positif yang mengandung arti negatif. Misalnya terutama ketika kalimatnya mengandung kata never, hardly, atau without. Never, hardly apa? Hardly artinya tidak. Oh, Without itu tanpa. tanpa ya. Never, tidak pernah. Never tidak pernah. Kalau hardly itu hampir tidak. Jadi itu kalau misalnya apa ya? Sebentar. Kalau misalnya dalam apa? Kalau dalam persentasenya ya, kalau never itu kan tidak pernah sama sekali. Itu bisa kita persentasenya itu sama dengan 0%. Tapi kalau hardly ever itu artinya 10%. Misalnya aku jarang nih ngobrol sama kamu, apa kita jarang ngobrol ya gitu kan. Misal kamu bisa menggunakan we rarely talk ya. Rarely itu artinya 20% lah. Kayaknya ya jarang gitu. Jarang itu sekitar 20% ya. Nah, kalau seldom itu di atasnya lagi 30%. Occasionally 40%. Ya, artinya jarang juga ini semua artinya sama, jarang. Sometimes itu 50%, often 60%, frequently, artinya frequently kan sering. Itu artinya lebih ke 70% ya. Kemudian generally 80%, usually kan artinya sudah biasa. Biasanya, kalau misalnya biasanya aku bangun pagi jam 5.
Itu kan jam 5 pagi. Artinya kan ini udah terbiasa dilakukan 90% ya persentasenya. Nah, sementara always itu artinya sudah 100%. Selalu. Selalu. Ya, selalu kan artinya sudah 100% dong. Pasti selalu. Iya, pasti. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang ini nih tadi yang apa? Yang fewer or less. Tadi kan katanya mana ya? Fewer itu kan countable. Hmm? Kalimat yang terakhir itu compared to science. There fewer student. Student itu bukannya bisa dihitung, Miss? Apa dia Student bisa merujuknya dihitung? student? Student murid kan? Mm-mm. Bisa dihitung kan? Murid-murid. Mm-mm. Bisa? Oh iya ya. Oh iya ya pakai fewer. Hmm. Kirain yang less ya. Kalau yang tidak bisa dihitung pakai less. Kayak Oh iya money, ya. time. Kayak ada lagi Oke kan? oke. Oke Miss sudah Miss. Hmm. Udah Miss. Ya, sebentar ya. Oke, coba. Apa? Translate ya ke dalam bahasa Inggris. Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Susu itu unpotable. Are you? Bisakah kamu? Are you membelikan? Membelikan by ya sana. Ini tadi ada ya di penjelasan. Beberapa. Kak Olah dulu, Kak. Are you by me? Bisa itu apa bisa? Can you? Mm-mm. Can you buy me? Mm-mm. Bisa kan memberikan saya beberapa susu. Much Mm-mm. milk. Susu bisa dihitung nggak? Susu enggak. Uncountable. Jadi bisanya pakai Much. bukan any. Oh itu ya ini. Beberapa ya artinya. Mm-mm. Beberapa ya. Nah, jadi itu ya yang harus diketahui dulu. Kalau much sama many itu artinya banyak. Oh iya banyak. Kalau few sama little kan artinya sedikit. Ya. Kalau fewer dan less artinya lebih sedikit. Some dan any artinya beberapa. Oh iya iya. Sorry. Much dan many itu artinya banyak. Number Any dan milk. amount itu artinya apa? Berjumlah atau sejumlah. Sejumlah. Ya, bentar ya. Aku sebentar. Aku ingin sebentar deh. Ganti aja ganti.
Aku melihat beberapa pizza di atas meja. Melihat beberapa pizza di atas meja. I look Mm-mm. some pizza Melihat apa? on the look apa sih si I si ya? see. Mm-mm. I see some pizza on the table. Ya, I see some pizza. Pakai S ya. Some Kan beberapa, bukan cuma satu. pizza. I see some Pizza. pizzas on the table. I see some pizzas Pizzas on pakai S. pizzas. Ya, Mm-mm. pizzas on the table. Ya, selanjutnya. Dia tidak pernah makan buah apapun. Tidak pernah memakan buah apapun. Dia tidak she has never tidak pernah never Ya, never tidak pernah memakan to eat fruit. kalau ada kata never tadi pakai apa? Any. Mm-mm. Any fruit gitu. Coba kalimatnya dulu. She has never to eat. Nggak pakai has. Has itu kan artinya memiliki. She never to eat fruit. Nggak pakai to. She never eat fruit. Tadi mana any-nya? Countable, uncountable di mana? Eat Dia any tidak pernah. fruit. Dia tidak pernah makan buah apapun. Kalau ada kata never, maka bisa menggunakan Any. mm-mm. She never eat any fruit gitu. Ya, she never eats any fruit. Any fruit. Ya. Kami tidak bisa menonton game apapun. Kami tidak bisa menonton game apapun. Kami hampir tidak bisa. We never watch any game. Gitu. We never Kalimatnya dulu Kak, watch. yang jelas. Nggak bisa sepotong-sepotong. We never watch any game. Kami hampir tidak bisa. Ada hampirnya. Kami hampir, kalau kami hampir tidak bisa tadi pakai apa? Tadi udah aku itu loh, udah aku pakai persentase segala macam. Oh, hampir tidak. Hardly. Mhm. We hardly watch any game. We hardly Watch any game. games. Game Games. apapun. Ya. We hardly can't watch any games. Kan kami hampir tidak bisa. Yeah. Kalau We bisa kan hardly can, kalau tidak bisa kan can't, ada cannot. Kalau disingkat jadi ada. can. Miss, Hmm? Miss, yang tadi minta tolong di ini bisa nggak Miss ditulis di chat
yang kayak hardly tadi kecepatan kayaknya yang usually 90 ini aku cuma nulis never, hardly, usually, generally without yang lainnya nggak aku tulis kecepatan. Ya, ya, ya. Never 0%. Kemudian ever. Udah ya, Kak? Oke, Miss. Thanks. 10, 20, 30, 40. Pas ya. Oke. Selanjutnya, Oke. ada banyak binatang di kebun binatang Bali. Ada banyak binatang di kebun Bali. Ada banyak. Ada banyak binatang animal to the zoo. Ada banyak. There are gitu ya. There are many animal di kebun binatang tuh in the zoo ya. In the zoo of Bali gitu. Coba kalimatnya dulu. There are many animals in the zoo of Bali. Bagian dari Bali Zoo Park ya. Langsung aja. Oh, Bali Zoo Park. There are many animals. Jadi kalau ada kata banyak, jangan lupa pakai S belakangnya. Many animals at Bali Zoo Park. at Bali Zoo Park. There are many animals. Bukan they, tapi there. Oh iya, there are many animals
Hmm, At Bali Zoo Park. ya. At Bali. Oh, bukan in the Bali. Ya, jadi Kak udah belajar preposisi belum sih, Kak? Belum ya? Belum. Ya, Kemarin masih baru. banyak nih PR-nya. Masih banyak materi yang harus dipelajari. Jadi kalau in itu hanya bisa digunakan untuk yang tempatnya luas. Kayak seperti misalnya di dalam kulkas, kan luas tuh. Iya. Ya. Di Kalau dalam, ini in the fridge. emang udah at itu udah. Ini makanya lagi aku jelasin dulu nih, Kak. Ya, aku belum selesai ngomong nih ya. Oh iya Jadi iya. kalau misalnya ini tuh hanya bisa digunakan di Oke. tempat yang luas ya. Contohnya adalah di dalam kulkas, ya in the fridge, dan juga di dalam tas ransel ya. Contohnya adalah in the backpack, di dalam mall, di dalam kolam, Back, itu kan luas. backpack. In the zoo apa in the zoo nggak kurang ya. Jadi kalau misalnya di kebun binatang, ada banyak kebun binatang, ada banyak binatang di kebun binatang yang tidak bisa menggunakan in ya. In ini kan artinya di dalam. Kalau at itu di. Dia ini berada di kebun binatang. Jadi kalau tempat itu kayak misalnya aku berada di bank, aku berada di halte bus gitu selalu menggunakan at. I'm at the bank, I'm at the school, I'm at the Bali Hmm. Park Zoo, Bali Zoo Park gitu ya. In itu artinya di dalam. At itu berada di kebun binatang Oh, Bali. oke. Selanjutnya, ada banyak guru di sekolah saya. Ada banyak guru di sekolah saya. There are there are many teachers at Hmm. Coba dulu di kalimatnya yang benar. di sekolah at my school. Di sekolah school. There are many teachers at my school. Ya, there are many teachers at my school. Ada banyak orang di stadion. 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 Hmm? Terus apa? Stadion, stadium. There are banyak orang. Many people that in the stadion apa stadion ya? Tadi Stadion. udah dibilang Kak. Stadium. Eh, stadium. Oh, stadium. There are many people in the stadium. Ya, there are Many many people people in the stadium. in the stadium. Berapa banyak gula yang harus aku tambahkan ke tehmu? Berapa banyak banyak bola yang 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 harus harus aku tambahkan, berapa banyak gula yang harus aku tambahkan ke dalam tehmu? ke dalam teh. How many how many gula 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 how much sugar uh, too much apa ya? Aku tambahkan dalam
Into. Clear, Miss. Hmm? How much sugar to mas apa ya kesananya? Aku tambahkan Should I add? should should apa tuh? Yang harus. Should I add? I act. Add. Oh, Tambah. I add into in your teh. Itu apa? Oh, add in your teh gitu ya. Tea. Add to your tea. Kan aku menambahkan tehnya ke dalam gulanya ke dalam teh kamu. Jadi how much sugar Sugar. should Should I should add I to your tea? add to your tea? How much sugar should Bacanya should should. should Should. should Mm-mm. I add to your tea? Hmm. Aku punya lebih sedikit dari kamu. Aku punya lebih sedikit daripada kamu. Oke, lebih sedikit. Less. I have less. I have less you. I have less than you. Ini dan ini nih nanti termasuk ke dalam sebentar. Dan Oh, ini masuk ke dalam komparatif ya, perbandingan. Comparison of adjective. Jadi adjective itu ada perbandingan lagi ya. Comparison of adjective. Oh. Oke. Nah, Termasuk daripada kita part of bingung speech nih ya. juga. Apa? Termasuk part of speech juga itu. Komparatif. Bukan part of speech, jadi bagian dari tenses ya. Oh, bukan. Bagian dari tenses. Bagian dari grammar lah. Untuk membuat kalimat ya, perbandingan, untuk membuat kalimat perbandingan. Tapi ini mungkin nanti kali ya. Artinya itu daripada. Daripada. Ya, untuk membandingkan antara kata benda yang sebelumnya, bukan kata benda, kata sifat satunya dengan kata sifat yang lainnya. Dan Sifat. itu termasuk superlatif. Ya.
termasuk superlative degree. Kata Paling sifat. dong. Superlatif. Superlatif apa? Paling gitu. Paling itu apa? Super. Superlatif ya. Superlatif itu jadi kata apa? Kata sifat apa ya namanya tuh comparison of adjective ya. Artinya perbandingan. Jadi bahasa apa? Kata sifat itu perbandingan ya. Comparison of degree judulnya. Comparison of degree, perbandingan derajat. Yaitu terdiri dari 3. Itu ada positive degree, ya, comparative degree, dan superlative degree. Jadi kalau positive degree itu misalnya derajatnya sama, itu membandingkan antara yang satu dengan yang sama gitu. Jadi bisa menggunakan as difficult as. Misalnya the task is not as difficult as you imagine. Ya, tugasnya itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Yang apa? Posisinya tuh sama. Oh, kalau dan itu dia termasuk komparatif ya. Contohnya tadi. Atau contohnya yang lain deh ya. Contohnya pohon ini ya lebih besar daripada pohon lainnya di jalan ini. Jadi kan dalam bahasa Inggris artinya itu this tree is bigger than any, dan ada Putus-putus. any-nya lagi ya di sini. Ya, Putus-putus, jadi Miss. Apa? Pohon ini lebih ya, besar daripada pohon ini lebih lebih besar besar. daripada pohon lainnya di jalan ini. Jadi this tree is bigger than any other tree in this street. Bigger than tree. Ya, itu pakainya karena ini ya, comparative degree itu artinya apa? Dapat digunakan ya untuk membandingkan dan mendeskripsikan 2 atau lebih kata benda. Kan contohnya tadi, ya, pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Atau misalnya, anjingnya Andri larinya lebih cepat daripada anjingnya Bayu. Jadi Andri's dog run faster than Bayu's dog. Terus selain komparatif tuh ada lagi yang namanya superlative degree. Ini ada lagi sih, nanti materinya ada lagi. Yes. Ya, kita masuk ke ini sekarang. Daripada pusing-pusing, ya. Sekarang kita masuk ke game aja kali ya. Nih, mungkin kalau itu gambarnya terlalu kecil bisa aku share ya di grup. Oh iya. Bisa dilihat dari grup WA. How much atau how many? Ya, Yang mana? kira-kira yang mana yang pakai how much dan mana yang pakai how Oh, many nih? Ya, sugar, how much? Bread, mm-mm. Bread, bread, how much? Cheese, how much? Milk, how much? Ini how much semua ini. Yang samping. cheese. Bread itu bisa dihitung nggak? How many atau how Roti, much? Coffee, tea, how many? ya. How many itu yang sebelahnya ya. Mm-mm. Seperti potatoes, eggs. Ini kan semua bendanya tuh terdiri dari individual objek ya. Iya. Oh, itu lebih dari satu. Mm-mm. Ask your partner the question using the models. Nah, jadi yang nomor 2, lihat yang bagian 2. Itu apa kira-kira? Underline the correct variant. Number 1. Coba yang bagian Wow. kedua. Number one. Pakai many atau I much? have ke buku many. Karena bisa dihitung. Hmm? Itu dibaca She dulu. sleep.
Oh iya, I have got I've bacanya many I've. books. Itu kan Oh, disingkat tuh. Mm-mm. iya, iya. I've got many books. Ya, He slept he slept. he slept much yesterday. Yeah, yesterday. Yesterday. There are much sweets there. Sweet itu artinya apa? Adjective. Manis. Bukan ya, Tidur sweet ini manis. bahasa American Man- English artinya permen. Oh iya, manis. Ya, sweet. Jadi permen itu bisa dihitung nggak? Permennya bisa, tapi manisnya enggak. Ya, jadi masuknya Much. many ya. Oh, Nah, jadi kamu mau oh, melihat ini yang mana menggunakan many, yang mana menggunakan much, itu yang mana bisa dihitung dan mana oh yang iya. enggak. Tandanya apa? Ciri-cirinya adalah yang bisa dihitung itu ada S-nya di belakangnya. Oh Kalau iya. butter, sugar itu kan nggak ada S-nya kan? Lihat nggak yang Mm-mm. sebelah kiri? Kalau potatoes Oh itu kan iya. ada S-nya di belakang, X. Iya, Sausage, iya, iya. tomatoes, semua ada S-nya kan? Kalau Mm-mm. sweets ada S-nya. Kalau yang books tadi ada X-nya kan? Ada. Sweets ada S-nya, ya. Iya. Berarti Slap many. ada S-nya nggak? Enggak. Ya, jadi kayak gitu aja ya. Mm-mm. Jadi pakai Lanjut. may. Many. Ya, coba diulang. There are many sweets there. There are, bukan they are. There are. There are there Mm-mm. are many sweets there. Ya, Pam has Pam. much Pam. Pam itu Pam apa? has. Pam has much free time. Ya, Pam itu apa, Miss? nama orang. Nama. Namanya Oh, Pamela, nama. panggilannya Pam. Oh, Tom Tom has many friends. We have many lessons today. Mm-mm. They are There are, bukan they are. oh, yeah. There are many tables there. Ya, Sam run Sam. many kilometers. Mm-mm. Kok kilometer bisa Kan dihitung? ada Jarak S-nya. ya? Oh iya, jarak ya. Mm-mm. Mm-mm. There isn't many much meal at home. Milk, ada K-nya. Milk. There isn't much milk at home. Mm-mm. We haven't got many computers. Computers. U-nya dibaca U. Computers. Mm-mm. Liz hasn't got many sisters. Ya, Bill hasn't got many hasn't, nggak pakai cars. S. Bill hasn't, nggak pakai has. Gitu. Bill hasn't. Udah. Oh. Bill hasn't Nah, got. masih ada S-nya tuh saudaranya. Oh gitu. Bill hasn't. Bill hasn't got many cars. Mm-mm. There There, is putus-putus Kak. Diulang. much information. Hah? Ya, betul ya. Much. Putus. There is much information here. Ya, I haven't got many flowers. flowers. Bee hasn't flowers. Bean hasn't
got much money. Mm-mm. Mona has many guests. Guests. Guesses. 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 Mona has many guesses. Mm-mm. Paul has many toys at home. Paul ya. Ya, selanjutnya di bawah. Paul. Fill in much or many. Much or many. People. Many. There are many people in the hall. Ya. Lanjut. Tan. I don't have many Apa? time. Waktu nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Ada S-nya nggak di belakangnya? Di Oh, belakang much. time-nya ada S-nya nggak? Jadi much Nggak ya. ada. Much. I don't have much time to clean the room. Tim has much work to do. Nggak bisa. Oh iya benar, much work ya. Betul. Selanjutnya. I have got much many Many? Many. Many apa? Kalau nggak Many pakai S bacanya apa? CD. Kalau nggak ada S-nya dibaca apa? Dibacanya CD. Ya, kalau ada S-nya? CDs. Iya. Lanjut. At home. Jadi tadi pakai apa? Pakai itu, many. Ya. Kalimat complete sentence-nya dong. I have got many CDs at home. Ya, terus? There isn't much food in the fridge. Much food. Many food ya. Makanan kan bisa dihitung. Oh, Nah, ini nggak ada soalnya S-nya. ada kalimat negatif. Jadi kan nggak pakai S. In is not. Oh gitu. Berarti nggak fokus ke ada S enggaknya dong. There isn't many food. Much food. Much food. Much itu many. Many. Menurut Kak Siti gimana? Makanan bisa dihitung. Makanan bisa dihitung Many nggak? kayak. Kan food bisa dihitung. Bisa. Many. Many. There isn't many food in the fridge. Halo? Ya, aku mendengarkan Kak. Ya, jadi termasuk tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung. Iya. There are. Yang tadi dulu. Ya, food. Oh. Much berarti nggak bisa dihitung. Iya. Food bukannya bisa ya? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Ya, Jadi udah. much ya. Iya. There isn't much food in the fridge. Fridge. There. Fridge. Kulkas. Fridge. Next. There are many apples in the basket. Many apples in the basket. Okay. In the apa? Many apples. Apples bukannya on the tree tuh. Many apples. Oh ya, nomor 6 ya. Iya. Selanjutnya. There is much snow in the Snow, street. bukan snow. Snow.
Snow in the street. Snow. Snow pakai O bacanya. Snow. Bukan A. Snow. 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 Jadi bacanya itu N-O-W-nya bukan dibaca now, tapi snow. Snow. Ya, Snow ya. in the street. Mm-mm. We have many trees in our garden. Mhm. Bill has put much sugar into his tea. Mhm. There isn't much cheese on the table. Mhm. I don't put much butter on my bread. Bread, roti. Bread. There are many tomatoes in the garden. Mhm. You can see many apples on the tree. Mhm. There isn't much coffee in the jar. Mhm. I put many eggs into the pig. Pie. Pie. Apaan tuh pig tuh? Pie. Ya, pie. Bahasa Inggrisnya pie. Oh, pie. Kirain Heeh. Bahasa pig. Indonesianya pie. Terus There lanjut. are Mhm. there are many potatoes in this box. Box. Wait. Bentar ya. Sini. Wait, Miss. Mhm. Sorry. There isn't much milk in this bottle. Oke. Nah, ya sekarang yang part 4. Part B. Yang part B itu apa? Answer your partner using the model. 1 pound of, I would like a package of, a bottle of, oh iya. Ini 1 pound ya, 1 pound, 2 pound. Kalau bahasa apa di dalam bahasa Inggris ya dalam itu nggak ada pakai kilo ya, dia pakai pound. Oh, Hitungan beratnya apa? Kalau kita kan pakai kilo. Kalau mereka tuh pakai pound. pound tuh kilo. Iya, bukan. Pound itu bukan kilo. Jadi hitungannya mereka tuh ngitungnya pakai pound ya. Jadi 1 Contohnya pound itu isinya 454 kilogram. 450 kilogram. 4 kilogram. Pound ya. Bahasa Inggrisnya pound. Pound itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pound. Ya, jadi mereka itu hitungannya tidak menggunakan kilogram. Kalau di Indonesia mungkin Asia dia pakainya itu. Jadi 1 pound of misalnya tomatoes ya, 1 pound of cookies, tomatoes, apple. Kalau a bottle kan biasanya yang pakai a bottle itu kan biasanya susu kan. A bottle of milk bukan a bottle of carrot kan nggak bisa ya. A bottle of tea, a bottle of coffee, a bottle of milk, bukan a bottle of sugar. Ya, walaupun di Indonesia tuh sugar dimasukin ke dalam mana? Maksudnya Botol. bukan itu ya, bukan ke dalam botol atau ke dalam itu. Jadi yang umumnya ya yang pakai a bottle itu adalah a bottle of tea, a bottle of coffee, a bottle of milk. Terus a loaf ya, a loaf itu biasanya digunakan untuk bread ya, a loaf of bread Roti. ya roti. Kalau Atau tin, sebentar, daging juga bisa ya, a loaf. 1 loaf itu artinya 20 slice ya, 20 potong. Biasanya daging juga bisa pakai loaf. daging stick gitu. Meat.
Oh, meat. Daging ini ya, daging apa atau bacon juga bisa. Bread ya, loaf. Nah, terus yang tin itu maksudnya kaleng ya. Biasanya yang Oh, tin itu kalau kan butter ya, a tin of butter ya kan. cornet gitu ya. Cornet. Ini maksudnya kalengnya yang besar ya. Oh, blue band gitu. Iya. Jadi satu Kalau tin itu ya, satu tin itu 907,185 kilogram. hmm, pancake. Kalau yang packet, Package mana? Paket package mana package? Paket. Oh, yang paket. Paket itu paket. ya paket biasa aja. Misalnya bungkusan-bungkusan gitu loh. A packet of apples, a packet of carrot gitu loh. Yang satu bungkus gitu loh. Satu paket Oh, ya. Jadi nomor selanjutnya nih nomor berapa? Yang 4 ya? mm-mm. Atau yang mana? Complete the dialogue aja deh coba. Yang 5. Pakai nada ya, ada intonasinya. Misalnya aku deh, ya nomor yang pertama yang T. Hai Paul. Terus apa tuh? Ini diisi pakai apa ya? Oh ya, any Match or lesson money. have you got today? Nah, yuk coba Kak. Yang P. Mm-mm. Yang P. Mm-mm. Hai, Hai? hai Tom. Hai Tom ya? Iya. Tom apa Tom? Hai Tom. I've got sick lesson today. What? Why are you asking me about it? Ya. Because I want to show you something. Have you got any free time today? I'm sorry, I haven't got any apa ya? Any Ya, free time pakai today. ya any kan time ya. Any free time today. It is urgent. It is urgent. Is it Is it urgent? kan pertanyaan. Is it urgent? Is it urgent? No, not very urgent. I've got a parcel from my grandfather yesterday. There are some badges there. You collect badges and I want you to choose some of them. Great. Great, I great. 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 I shall. I'll. Oh, I'll be free tomorrow. Is it okay? Mm-mm. Yes, of course. Ya, itu udah. Sekarang lanjut. Kita masih ada 5 menit. Sebentar ini. Ya, number 1. Coba dibaca dulu, Kak. Perintahnya. Number countable or uncountable. Fill Mm-mm. the gaps with a or an or some or money, may Any any, and match the sentence to the picture. sentences. There Kan kalimatnya banyak. are sentences to the pictures. Ya, number There 1. is Number there 1. is oh yeah, number 1. There is a, an apple. Mm-mm. There Number 2. there number 2. Number 2 ini langsung number 3. Oh Samping. iya iya. There aren't orange. Any. Kalau kalimat negatif. Oh iya, any orange. Ya, kan itu tadi apa? Perintahnya apa tadi? Diisi dengan And some any. ya. Number 3. There aren't any eggs. Ya. Number 4.
there is Mm-mm. any butter. Any butter, oke. There is. There Kalimat positif, sebentar. Kalau kalimat positif gimana? yang butter. Iya, Oh, kan dia bukan some kalimat butter. negatif karena nggak ada kata not. Some butter. Ya, there is some Some butter. butter. Number 5. There isn't any sandwich. Mm-mm. Number There 6. isn't any milk. Number 7. There is a pineapple juice. Mm-mm. Number There 8. are bananas. Kalau are, kan artinya bananasnya banyak kan. Jadi nggak bisa pakai Some, e. Kalau e itu kan some artinya satu. bananas. Ya, some bananas. Next. There Nomor aren't 9. ya, Nomor berapa ya? Nomor 9 kan? 9. Ya. There aren't Aren't. any cakes. Aren't bacanya. Aren't. Mm-mm. There aren't any cakes. Cakes-nya ada S-nya tuh. Iya, cakes. Ya. Number 10. There is bread. There is some bread. A bread. Kan cuma satu. Oh, a bread. Oh, a bread. Kan nggak ada S-nya di belakang. Oh iya, a bread. There isn't any rice. Ya. Rice. Beras. Rice. Mm-mm. There are some tomatoes. Bukan there are, tapi there are. There are some tomatoes. Tomatoes. Ya, selanjutnya. Tomatoes. There is a jam. Mm-mm. There isn't A bottle ya. A bottle of jam harusnya. a bottle of. Kan a jam itu nggak bisa pakai, nggak bisa dihitung. Ya, selanjutnya. Bawa depan dulu, Oh, Kak. yang Enggak ini. ya, number 14. There isn't any cheese. Ya. Selanjutnya. Fill the gaps with how much or how many. Mm-mm. How many potatoes are there? Meat. Ya. How many is there? How many meat? Daging bisa dihitung? Oh, pakai how many. Meat daging kan? Iya, meat daging. Meat bukannya bisa. Meat bisa dihitung nggak? Much. Tadi aku bilang apa? Meat itu bisa dihitung apa enggak? Meat daging. Daging bisa. Meat itu ya termasuk uncountable noun. Oh, berarti Kalau much. kata benda tidak bisa dihitung, jadi menggunakan much. Much meat is there. Mm-mm. Pakai how many-nya ya berarti ya? Iya, pakai how many atau how much kan? Pertanyaan apa? Instruksinya tadi mintanya apa? Iya, how much, how many. Kakak. Tunggu, Kak, bundanya lagi. Number 3. Oke, Kak. Ini yang lainnya untuk PR aja ya. Oh, ya udah boleh tuh. Mm-mm. Oke, jadi mulai dari yang bagian kedua, ya Nomor 2, bagian ketiga, keempat sama kelima. Yang mana? Countable or uncountable ya? Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak sih. Oke, gampang ya? Iya. Gampang kan? Bener ya? Bener gampang kan? Kalau udah bikin kalimat baru bingung. Iya. Ini kan nggak bikin kalimatnya, cuma isi doang. Iya. Ya. Oke, Kak. Nanti kita ketemu lagi ya besok ya. Oke. Thank you so much. Have a good night. Bye.